Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Wayudi dengan NIM 4181240003. Saya mahasiswa Universitas Negeri Medan, Prodi Fisika tahun stambu 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek yaitu judul PLTS Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Daftar isi. Yang pertama itu kata pengantar, lalu bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 pembuatan alat, dan bab 4 penutup. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat terus beraktivitas dan berkarya. Apa yang telah kita rencanakan dapat berhasil sesuai dengan rencana. Penulis telah dapat menyelesaikan proyek tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Sains Teknologi dan Masyarakat dengan judul presentasi proyek pembangkit listrik tenaga surya. Penulis menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu diharapkan untuk menjadi lebih baik lagi. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan sistemnya yang modular dan mudah dipindahkan serta bersifat bersih dan ramah lingkungan merupakan salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu pembangkit listrik alternatif. Solar cell adalah komponen utama dari PLTS yang dapat mengkonversi energi cahaya matahari menjadi energi listrik secara langsung. Sel surya biasanya dinamai dengan bahan semikonduktor pembuatnya. Bahan-bahan ini harus memiliki karakteristik tertentu untuk menyerap sinar matahari. Beberapa sel dirancang untuk menangani sinar matahari yang mencapai permukaan bumi, sementara yang lain dioptimalkan untuk digunakan di luar angkasa. Sel surya dapat dibuat hanya dari satu lapisan tunggal, bahan penyerap cahaya atau pertemuan tunggal, atau menggunakan beberapa konfigurasi fisik, yaitu multi pertemuan, untuk memanfaatkan berbagai mekanisme penyerapan dan pemisahan muatan. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud pembangkit listrik tenaga surya? Yang kedua, bagaimana prinsip kerja pembangkit listrik tenaga surya? Yang ketiga, bagaimana penerapan pembangkit listrik tenaga surya? Tujuan. Adapun tujuan yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui pengertian pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua, mengetahui prinsip kerja pembangkit listrik tenaga surya. Yang ketiga, mengetahui penerapan listrik tenaga surya dalam percobaan sederhana. Bab 2. Pembahasan. Definisi PLTS. PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya adalah suatu sistem yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan energi surya atau panas dari matahari yang diserap oleh panel surya melalui proses fotovoltaik, yaitu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Cahaya matahari merupakan salah satu bentuk energi dari sumber daya alam. Sumber daya alam matahari ini sudah banyak digunakan untuk memasuk daya listrik di satelit komunikasi melalui sel surya. Sel surya ini dapat menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang tidak terbatas, langsung diambil dari matahari, tanpa ada bagian yang berputar dan tidak memerlukan bahan bakar, sehingga sistem sel surya sering dikatakan bersih dan ramah lingkungan. Pada dasarnya, sel surya adalah fotodioda dengan luas permukaan yang sangat besar. Permukaan sel surya yang luas membuat perangkat sel surya ini lebih sensitif terhadap cahaya yang terjadi dan menghasilkan tegangan dan arus yang lebih kuat daripada fotodioda pada umumnya. Sel surya memiliki banyak aplikasi. Mereka terutama cocok untuk digunakan bila tenaga listrik dari grid tidak tersedia, seperti di wilayah terpencil, satelit pengorbit bumi, kalkulator genggam, pompa air, dan lain-lain. Sel surya dalam bentuk modul atau panel surya dapat dipasang di atap gedung, di mana mereka berhubungan dengan inverter ke grid listrik dalam sebuah pengaturan net metering. Banyak bahan semikonduktor yang dapat dipakai untuk membuat sel surya, di antaranya
yaitu silikon, titanium oksida, germanium, dan lain-lain. Pada gambar dari kedua gambar tersebut, panel surya biasa diletakkan dengan posisi statis menghadap matahari, padahal bumi itu bergerak mengelilingi matahari. Orbit yang ditempuh bumi berbentuk elip dan dengan matahari berada di salah satu titik fokusnya. Karena matahari bergerak membentuk sudut selalu berubah, maka dengan posisi panel surya itu yang statis itu tidak akan diperoleh energi listrik yang optimal. Agar dapat terserap secara maksimum, maka sinar matahari itu harus diusahakan selalu jatuh tegak lurus pada permukaan panel surya. Selanjutnya, prinsip kerja PLTS. Pembangkit energi listrik pada sel surya terjadi berdasarkan efek fotolistrik atau disebut juga efek fotovoltaik, yaitu efek yang terjadi akibat foton dengan panjang gelombang tertentu yang jika energinya lebih besar daripada energi ambang semikonduktor, maka diserap oleh elektron sehingga elektron berpindah dari pita valensi N menuju pita valensi konduksi P dan meninggalkan hole pada pita valensi. Selanjutnya dua buah muatan, yaitu pasangan elektron hole dibangkitkan. Aliran elektron hole yang terjadi apabila dihubungkan ke beban listrik melalui penghantar akan menghasilkan arus listrik. Cara kerja sel surya sendiri sebenarnya identik dengan piranti semikonduktor dioda. Ketika cahaya bersentuhan dengan sel surya dan diserap oleh bahan semikonduktor, terjadi pelepasan elektron. Apabila elektron tersebut bisa menempuh perjalanan menuju bahan semikonduktor pada lapisan yang berbeda, terjadi perubahan sigma gaya-gaya pada bahan. Gaya tolakan antar bahan semikonduktor menyebabkan aliran medan listrik dan menyebabkan elektron dapat disalurkan ke saluran awal dan akhir untuk digunakan pada perabot listrik. Bab 3. Pembuatan alat. Selanjutnya alat dan bahan. Di sini saya menyiapkan alat. Yang pertama itu lampu, yang kedua fitting lampu, yang ketiga kabel, yang keempat kaleng aluminium, yang kelima plastik kaca, yang keenam double tip, yang ketujuh saklar, yang kedelapan kardus, dan 9 kon gunting. Selanjutnya kita masuk di prosedur kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, lalu potong aluminium dari kaleng minuman bekas sehingga membentuk lembaran plat, kemudian dibuat lurus sepanjang sejajar. Lalu potong kardus hingga membentuk persegi panjang, rekatkan double tip hingga ketutup sebagai modul untuk merekatkan plat. D. Susun plat panjang di sisi kanan dan kiri, dan rangkaian plat sejajar membentuk zigzag, dan rekatkan di modul pada double tip. Lalu lapisi dengan plastik kaca agar sinar dapat menyerap pada modul solar cell. Selanjutnya susun rangkaian lampu dengan kaki 1 saklar pada kabel berwarna merah, dan bagian positif lampu di kaki 2 saklar, dan negatif lampu langsung terhubung pada modul solar cell. Selanjutnya kaki 1 saklar kabel berwarna merah berhubung pada positif solar cell dan negatif dari lampu dihubungkan pada negatif solar cell. Lalu letakkan rangkaian tadi pada matahari dan tunggu beberapa menit berkisar 15 atau 30 menit. Setelah itu, on-kan saklar pada rangkaian untuk memastikan agar solar cell tadi dapat menghasilkan energi listrik pada lampu. Bab 4. Penutup. Hasil proyek PLTS sederhana. Berikut gambar yang kami cantumkan di sini, yaitu proyek PLTS sederhana yang kami buat. Untuk video pembuatannya saya cantumkan di deskripsi untuk link video pembuatannya. Selanjutnya kesimpulan. Dalam cahaya matahari terkandung energi dalam bentuk foton. Ketika foton ini mengenai permukaan sel surya, elektron-elektronnya akan tereksitasi dan menimbulkan aliran listrik. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip fotoelektrik. Sel surya dapat tereksitasi karena terbuat dari material semikonduktor yang mengandung unsur silikon. Silikon ini terdiri atas 2 jenis lapisan sensitif, lapisan negatif tipe N dan lapisan positif tipe P.
Sel surya ini mudah berkarat jika terkena air. Karena itu, sel ini dibuat dalam bentuk panel-panel ukuran tertentu yang dilapisi plastik atau kaca bening. Penggunaan sel surya ini dapat menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang tidak terbatas, langsung diambil dari matahari tanpa ada bagian yang berputar dan tidak memerlukan bahan bakar, sehingga sistem sel surya sering dikatakan bersih dan ramah lingkungan. Sekian dan terima kasih hasil presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.